Kalau aparat keamanan seperti Densus 88 dan BIN itu juga lembaga negara seperti Densus berada di bawah Polri. Densus itu melakukan penegakan hukum. Kalau BNPT melakukan pencegahan. Makanya pengurus FKPT di sini kita ada hadir pengurus FKPT sebanyak 11 orang, kurang ketua bidang agama Bapak Haji Saidi berkedudukan di Batam, di kota Batam. Kalau pengurus FKPT kita yang hadir pada kesempatan ini, yang pertama ketua Bapak Dr. Ismail Lamini MM, ketuanya, terima kasih Pak. Kemudian yang membacakan sambutan tadi Pak Dr. Darson MSI, Bapak Sekretaris. Kemudian Apriansah SH, Wakil Ketua dan Bendahara. Kemudian Bapak Chandra Wisneli SAG MP, Kabit Agama Sosial yang membacakan tadi doa. Kemudian Haji Suyono STP MP, Kabit Media dan Hukum. Tentu ini bidang-bidang seperti Bapak Ketua Media ini tentu dari media jurnalis, wartawan, karena mereka mempunyai jaringan yang luas untuk menyebarkan. Pak Riderman Bay, SEMM, Ketua Pemuda dan Pendidikan, ini juga banyak bersinggungan dengan sekolah. Ibu Dr. Fikri Kurnianingsi, SOS MSI, kami perempuan dan anak. Kenapa ada kami perempuan dan anak? Karena hari ini kelompok global teroris ISIS dan Al-Qaeda itu menyasar perempuan dan anak. Waspada kita, anak-anak kita di rumah, ya di sekolah, kalau kita guru, kalau kita anggota masyarakat, jangan sampai ada anak-anak kita yang terpapar paham-paham ekstrim yang tidak ada kaitannya dengan agama, hanya menggunakan bahasa agama. Itu yang benarnya. Kemudian Pak Saidi, kemudian Ibu Pipi Pamela dari administrasi dari Krismopol, kemudian Zulkarnain bagian keuangan dan Lili Handi bagian detail. Nah, sangat kecil, Bapak Sekda sangat kecil badan kita, tetapi pada tahun ini kita akan menguatkan kelembagaan dan membentuk UPT, Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. FKPT ini ada di 36 provinsi di seluruh Indonesia dengan 5 kegiatan yang dananya sangat terbatas. Perlu kami sampaikan, forum ini anggarannya diambilkan dari APBN BNPT. Kalau forum-forum yang ada di Kesbangpol seperti FKUB, FKP, FKDM, FK, forum-forum lainnya itu terpisah anggarannya dari Pemda. Tapi kalau FKPT ada dari Pemda, ada juga dari APBN BNPT, tapi cuma sangat terbatas. Karena kenapa? Pencegahan ini bukan tanggung jawab pemerintah, TNI, Polri, BNPT, tetapi pencegahan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya ada kegiatan Merah Putih mengajak pemuda kita agar selalu cerdas membaca, cerdas berbangsa, cerdas beragama, cerdas bermasyarakat, cerdas dalam segala aspek kehidupan. Kemudian kita memiliki cinta tanah air, karena ada riwayat yang menegaskan bahwasanya cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Kita ini semua yang ada di sini beriman. Sudah selesai Indonesia dengan urusan agama, karena kita semua sudah memiliki keimanan. Ada 6 keimanan di Indonesia yang diakui secara konstitusional. Kenapa kita apresiasi itu? Karena Indonesia bukan negara agama, Indonesia adalah negara bangsa, tetapi semua warganya sudah punya agama. Ada bahkan ratusan aliran kepercayaan. Tinggal kita menyampaikan, karena seseorang tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tuhan yang memberi hidayah. Anaknya Nabi Nuh, Nabi siapa? Nabi Musa tenggelam, tidak bisa menyelamatkan. Ya, Indonesia sangat kita bersyukur kita berada di potongan surga. Kita memiliki 17.520 pulau. Kepri saja memiliki 2.000-an pulau. Kalau Indonesia, kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke membutuhkan waktu 10 jam. Sama kalau kita terbang dari Inggris ke Teheran. Orang luar negeri mengagumi Indonesia dengan bentuk negaranya. Tetapi kenapa ada sekelompok orang kebetulan beragama Islam
50-60. Kalau pemuda 50-60 namanya pernah muda, pemuda pernah muda. Tetapi kelebihannya yang pemuda pernah muda, orang muda belum pernah tua, orang tua belum pernah muda. Nah, itu kelebihannya kita. Saya tidak banyak bantu Pak Dasar. Saya hanya menulis syair-syair, ya. Tetapi sudah ada 4 jilid buku, 800 syair yang kita terkenal Pak. Saya racik narasi itu karena merajal dari Al-Quran. Kitab suci Al-Quran memiliki keindahan bahasa yang sangat-sangat agung. Makanya dikatakan mukjizat. Mukjizat artinya melemahkan. Kenapa Tuhan menurunkan bahasa Al-Quran yang sangat indah, yang tidak bisa diserupakan oleh manusia manapun, karena untuk melemahkan suku Arab pada saat itu yang sangat pintar bersyair. Buktinya syair-syair dan sejarah yang mereka rekam seperti yang diabadikan dalam kitab Barasanji yang ditulis oleh Abu Ja'far dari kampung Barasanji itu sangat indah. Ya Allahumma ya basita yadayni bil yaqiyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidul hayal wa tawadu. Rasulullah itu memiliki sifat yang merendah tawadu. Tawadu itu merendah, bukan ketawa sambil duduk atau tawadu bukan itu. Pasti itu kita tahu ini. Tetapi kita sangat bersyukur sekali lagi. Bukan keseragaman yang Allah inginkan, tetapi keragaman yang harus kita pertahankan. Itu dulu ya. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Kita perlu punya prinsip PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar. Bukan fokus besar dan itu ulama, cuma untuk memudahkan diingat aja, karena kita bersyukur berada di negara yang sangat damai, yang sangat beragam, yang sangat luar biasa. Indonesia yang sangat kita cintai, dan itu kita harus selalu mencintai tanah air kita. Kita punya kearifan lokal, kita punya adat istiadat yang harus kita hargai, jangan dibinasakan. Karena tugas kita berdakwah, bukan memberangus. Sama Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarim al-akhlaq, bukan diutus menyempurnakan agama, tetapi menyempurnakan akhlak. Ada sekelompok orang yang merasa paling benar, itulah yang melakukan aksi ekstrim menjual agama. Sekali lagi saya ingin tegaskan, tidak ada kaitannya antara Islam dengan teroris. Tetapi semua agama ada pelaku terornya, semua bangsa ada pelaku terornya. Ya, ada istilah-istilah yang tidak dipahami secara komprehensif, seperti jihad, seperti hijrah, seperti tauhid, seperti hijrah, harus kita belajar. Makanya penyebabnya orang jadi teroris itu hanya satu, karena ideologi. Dari Indonesia merdeka, ideologi Pancasila selalu diganti dengan ideologi khilafah. Khilafah itu sangat indah. Artinya apa? Khilafah artinya pemerintahan. Semua negara sudah punya pemerintahan. Khilafah dalam salah satu tulisan saya pada saya katakan, khilafah itu hanya cerita dan berita, bukan perintah bagi kita, karena hanya akan berakhir dengan berita dan melontar. Kenapa Rasulullah tidak menetapkan satu model bentuk agama? Karena kita akan mengalami kehidupan yang bervariasi. Perbedaan itu sumber kekuatan. Kita kuat, kita berkembang biak karena kita berbeda. Ada sekelompok orang yang ingin memaksakan pendapatnya. Silakan berbeda, tapi jangan salahkan orang yang lain berbeda dengan kita. Karena kalau kita tuding saudara kita yang berbeda agama untuk di Indonesia secara sosiologis, kita tuding saudara kita beragama yang berbeda agama kita tuding, tapi pada saat yang bersamaan kita juga kafir di mata mereka. Habis waktu kota kafir, kita mau membangun negeri kita. Terlalu banyak persoalan yang kita miliki sebagai manusia. Kita mau aman, kita mau damai, kita mau sejahtera, kita mau harmonis. Persamaan itu kita membesar, perbedaan yang kita perkecil. Karena Tuhan yang menginginkan perbedaan itu. Berapa kali Al-Quran mengatakan bahwa Allah menjadikan umat wahidah. Kalau Tuhan mau, kita satu macam berbeda. Tapi apa yang berkembang biak kalau hanya laki-laki saja, tidak ada perempuan. Siapa yang mau melahirkan?
Nah, inilah yang perlu kita renungkan, inilah yang kita pelajari. Penyebabnya cuma satu, pemicunya yang banyak. Penyebabnya ideologi. Sejak Indonesia mereka hanya ingin membentuk negara Islam, tidak ada perintah mendirikan negara Islam. Yang ada dalam Al-Quran hanya negara damai. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita berkumpul di sebuah entitas yang damai. Mau ada agamanya, mau tidak ada agamanya. Sungguh-sungguh Indonesia sudah punya mencoba. Di Saudi Arabia dengan mengenal banyak orang yang tidak punya agama atau orang mengenal agama. Ya, dalam sebuah perjalanan singkat saya dari Hamburg menuju Amsterdam, saya ketemu wanita cantik di Jerman. Saya tanya, saya melintas di kampungnya Pak Habibie namanya Bremen, ada gereja besar. Saya tunjuk itu apa itu, saya tahu kalau itu church, tapi saya kemudian berkenalan dengan dia. Saya katakan, Roster, apa itu? Mengawali pembicaraan saya, tetapi di saat mati saya punya pertanyaan karena dia jawab. Saya tunjuk apa itu? Dia cuma bilang, sorry, I don't believe in God. Maaf, saya tidak percaya Tuhan. Luar biasa mencatat jawabannya. Kok kenapa ke Tuhan? Ya, saya kemudian berpikir, kok negara yang tidak mengenal Tuhan atau tidak beragama, apa istilahnya atau ateis, kok damai-damai saja? Kenapa negara saya tidak agama? Kok kacau itu? Kalau damainya semua agama yang ada ini dikacau, dikumpulkan, barangkali Indonesia yang paling damai dari dunia dan akhirat. Tapi kenapa ada orang yang pemahamannya sangat sempit? Hanya kelompoknya yang benar, hanya dia memilih surga, oleh semua yang dimasukkan di dalam neraka. Beragama bukan soal neraka, surga, pahala dan dosa dan sabar. Tapi beragama kita hanya untuk mereka yang memanusiakan manusia, seperti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditetapkan oleh paham yang tidak tahu asalnya dari mana. Karena radikalisme, ekstremisme, terorisme, persamaannya persoalisme. Kalau teror ya diatur, radikal itu dalam filsafat ilmu berpikir komprehensif, sistematis dan universal, mengakar, kafah. Kalau kita beragama udah perlu bisik di kafah secara totalitas. Bawa iman itu kantor, bawa iman itu di pasar, jangan hanya disimpan di masjid. Nah itu kafah namanya. Kita memberikan keteladanan. Jangan pernah kita menunggu, tapi berikan contoh dengan perbuatan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita yang setiap tahun kita peringati hari kelahirannya. Ada orang yang tidak mau melihat, tapi anaknya ikut milad, happy birthday. Dia tidak tahu pesan yang disampaikan di situ bahwasanya kita ini adalah umat Muhammad untuk meneladani beliau. Tutur katanya, perbuatannya yang perlu kita. Makanya kalau kita mau melihat Indonesia, kalau kita kurang membaca, nanti kita katakan kenapa itu teroris dikaitkan dengan Islam. Karena orang dengan paham yang ada di Indonesia ini melakukan aksi kejahatan. Kalau kita ke India yang melakukan aksi teror itu adalah Hindu. Kalau kita ke Jepang yang melakukan aksi teror itu adalah Shinto. Kalau kita ke Afrika, Uganda sana yang melakukan aksi teror itu adalah Katolik ekstrim. Jadi semua agama ada pelaku terornya, makanya kita harus banyak membaca, kita harus banyak mendengarkan, kita harus bertanya. Yang pasti Indonesia itu adalah negara yang cinta damai. Oleh itu Bapak Sekda kami sampaikan bahwasanya koordinasi pencegahan terorisme terus melakukan pencegahan dengan dua kegiatan. Ada namanya mandatori, ada non mandatori. Kami kemarin sore sudah di Hotel Aston berdiskusi. Kalau mandatori itu seperti ini, yang anggarannya jelas dari BNPT. Tapi kalau non mandatori, 11 orang pengurus FKPI melakukan dan menyampaikan semua pesan-pesan pencegahan. Seperti Pak Ketua kita Ahmad Tolamini sebagai media suara. Pada saat dia mengajar, dia sampaikan nilai-nilai kebangsaan, nilai kedamaian, nilai kearifan lokal, bukan menjadi agen-agen yang paham dan impor dari luar negeri yang tidak tumbuh-subur di Indonesia dan tidak lahir di Indonesia. Kemudian celakanya ada orang yang gagal memahami Pancasila hanya karena oknumnya yang melanggar, dia tolak Pancasila, dia mau ideologi lain, dia mau bikin negara lain. Saya bilang kalau mau bikin negara Islam, cari lain yang kosong, bikin negara Islam
sudah negara yang sangat-sangat Islami. Karena kenapa? Mengakomodir seluruh perbedaan yang ada. Sementara kita ini diciptakan oleh Allah sebagai bangsa yang berbeda-beda, ya, untuk kita mempertahankan bagaimana status kita sebagai wakil. Kita ini wakil Tuhan loh. Khalifah ini jadi khalifah khalifah. Sementara kalau wakil rakyat itu agama berbeda. Tapi kalau wakil Tuhan sekarang harus mati. Nah ini banyak yang lupa. Kita ini wakil Tuhan. Ada 99 sifat atau nama terbaik Tuhan yang ada dalam diri kita untuk kita sebabkan. Kalau kita melihat di dalam kita ini 81 angka Arab. Ini 18 angka Arab. 81 tambah 18 menjadi 99, persis sama dengan jumlah Asmaul Husna. Akhirnya terpapar katanya pilihan di Syria. Berhijrah itu berpindah dari aman ke yang lebih aman. Dia berpindah dari negara aman ke negara kacau. Di sana tidak tahu siapa lawan siapa kawan. Yang ada di sana hanya peristiwa politik pembunuhan supaya umat Islam sedunia simpati dijuallah agama. Padahal di sana tidak ada agama. Karena ada juga yang mengatakan itu kalau tidak kata Pak Jokowi kalau tidak bisa menjual perempuan angkat senjata berjihad seks saja, penuhi kebutuhan biologis para relawan yang tidak jelas. Nah, makanya Indonesia ini kita akan menerima ratusan warga negara Indonesia yang kesasar di sana, laki-laki sudah meninggal konyol, kemudian perempuan dan anaknya ini masih hidup tapi berada di pengasingan. Tidak tahu kemana arahnya karena negara-negara di sana sudah ambil semua penduduknya. Pergi diam-diam tapi pulang mau menjadi pahlawan. Ya, ini tapi kita harus terima karena konstitusi kita menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pada rakyat Indonesia. Celakanya kalau kita terima terjadi bom Bali, terjadi bom Surabaya. Dia kembali ke sini, dia sama negara yang di sana, negara di sini. Kita ini ada Darul Salam, negara yang damai. Melihat perbedaan. Kalau di sana orang dibantai kayak binatang, ya kok mau melakukan hal yang sama? Mari kita menghidupkan kearifan lokal, kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah kita. Bagaimana kita melakukan dialog, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, pengajian. Saya kira lengkap organisasi keagamaan kita di sini. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan lain-lainnya. Saya kira sangat ramai, sangat kaya kita di Indonesia dengan organisasi-organisasi yang pasti jangan kita pernah ada yang menyalahkan. Kalau kita berbeda itu wajar. Saya pahamnya A, Anda pahamnya B. Mari kita jalan bersama karena pada akhirnya kita ketemu di titik yang sama. Dan Rasul dan Allah mengatakan masuklah ke dalam surga dengan pintu yang berbeda-beda. Semua manusia ini tempat ke surga nanti, cuma bedanya kita pintu atau yang mana duluan masuk. Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, sebagai wakil Tuhan, bukan kepada binatang, bukan kepada malaikat, bukan kepada gunung, bukan kepada laut, tetapi kepada manusia. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama, saling belajar. Karena guru saya menyatakan, menjadilah pintar tapi tidak menggurui, jadilah tajam tapi tidak melukai, dan jadilah terdepan tapi tidak mendahului. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama karena kita semua yang hadir di sini adalah orang yang cerdas. Waspada dengan isme. Ada 3 istilah tadi: radikalisme, terorisme, ekstremisme. Berarti isme semua itu paham. Kalau paham berarti bukan nilai syariah. Kalau syariah itu melihara 5 hal, ad-daruriyah al-hamsah. Ada 5 hal kalau kita bersyariah yang dipelihara: jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Kalau ada orang hanyut, selamatkan dulu baru tanya agamanya. Jangan tanya agamanya dulu keburu meninggal. Jadi inilah nilai-nilai syariah itu yang perlu. Islam sebagai agama dan Islam sebagai tatanan nilai yang harus kita sebarkan. Jangan merasa benar sendiri baru 1 buku dibaca kayak sudah melebihi siapa. Padahal itu pun yang dibaca hanya terjemahannya. Seperti itu untuk saya kasih souvenir. Ada souvenir yang menarik untuk 3 tulisan terpilih. Saya akan mulai dulu
tulisan. Next. Saya mau tahu nih, sebelum masuk di sini boleh sebelumnya? Lanjut. Oke. Ya. Nanti di sini berarti ada 4 hal yang akan dilakukan sama Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Saya akan memandu. Caranya akan seperti apa? Ya. Jadi kita akan mengasah pena, jadi membuat tulisan. Bagaimana tulisan ini melawan radikalisme. Jadi kontra narasinya seperti apa? Narasi yang dipilih. Jangan-jangan apa yang sudah dituliskan justru pro dari radikal tadi, ya seperti itu. Kemudian nanti akan belajar untuk mencari idenya, kemudian menulisnya sampai tulisannya jadi hanya 300 kata. Next boleh? Oke, saya mau tahu masih ada yang baca berita, masih informasi apa sih yang membuat teman-teman semua membuat para kesel apa-apa? Baca informasi apa? Belakangan ini. Aku baca sesuatu apa? akun-akun orang tua yang terindikasi juga online itu beberapa anak-anak itu KIP-nya putus karena disinyalir disuruh gunakan banyak untuk video. Jadi tentang judi online ya, itu informasi terkait judi online karena sebagian apalagi di Jawa Barat bahkan anak-anak yang justru tinggi yang memainkan judi online seperti itu. Nah, Jakarta beda lagi, itu kan bukan hanya anak-anak, orang dewasa dan semacamnya seperti itu. Jadi agak tipis. Oke, ada informasi lain yang bikin tidak suka atau apa? Kalau dari saya sendiri di belakangan ini kan banyak ya berita tentang pembunuhan. Salah satunya itu berita tentang pasangan yang dimutilasi sebanyak 500 potong ya kalau nggak salah teman-teman ya. 500 potong yang buat kita sebagai perempuan kayak gitu ya di lingkungan sekarang. Itu ditulis 500 potong ya, bayangannya sedetail itu potongan-potongan itu ya, dan itu muncul di publik ya, tulisan bahkan dengan judul potongan sebanyak 500 sampai 500 potong untuk manusia beragama. Itu menimbulkan kengerian. Ada lagi nggak informasi yang kira-kira nih Pak, apa informasinya? Ini Bang, ya masih Bang. Menurut saya yang bikin resah itu kenapa yang menguras bandar judi itu dia yang ditangkap. Itu sebenarnya resah juga. Kenapa tidak bandarnya gitu kan? Nah itu. Justru yang menguasai bandar judi apa? Orang nggak ditangkap. Makanya lagi didorong untuk RRU perampasan aset ya, untuk itu tadi. Oke, ada banyak berita dan informasi. Saya akan mulai. Jadi boleh di-share Bapak dan Ibu di kelompok aja. Nanti per kelompok informasi apa yang kemudian tadi sadis tentang mutilasi dan semacamnya. Kemudian koruptor, kasus koruptor yang tidak selesai, atau terkait kemarin aksi unjuk rasa, ya kan? Bagaimana aksi unjuk rasa dan bagaimana kemudian media menuliskan seperti itu, ya kan? Ada banyak. Nah, ini boleh next. Oke. Jadi media sekarang, media itu berkembang. Media itu ada media homeless media sebutannya. Kemudian ada yang media yang memang berada di bawah Dewan Pers seperti itu. Di sini siapa yang akses beritanya dari di luar Kompas, Tempo, kemudian diaksesnya di media sosial. Saya nampak akses beritanya Di IG ya. Paling bilang itu hanya ada tulis dari sekitar PP ya. Keluar dia.
Rio ya kan, ada mana, ada USB, terus informasi yang sama, ada informasi Jakarta, dan semacamnya. Itu adalah media. Jadi perhatikan, itu ada media yang tidak yang dia tidak punya website dan aplikasi dan dia hanya main di media sosial seperti itu. Jadi kemudian ada media-media Kompas, Tempo, Detik, kemudian Kumparan, Tirto dan semacamnya. Itu mereka punya, pasti selain mereka ada di media sosial, mereka punya website, portal beritanya resmi seperti itu. Kemudian mereka terdaftar juga di Dewan Pers dan semacamnya. Kalau media, makanya ini akan dilakukan, jadi kita sama-sama menyaring informasi yang kita dapatkan dari media seperti itu. Nah, media yang kemudian media-media yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan, karena media-media yang tadi berada itu punya standar kode etiknya, termasuk liputan tentang terorisme. Gak bisa itu ketika meliput terorisme, kita meliput aksinya pure, akan menunjukkan ya foto yang sadis, video yang sadis dan semacamnya di media. Itu gak bisa, karena Dewan Pers berdasarkan peraturan nomor 1 itu diatur. Tidak juga boleh menunjukkan nama dan semacam. Saya akan nunjukin, boleh? Nanti balik lagi. Next, boleh next. Terus dulu boleh terus. Lagi. Oke, stop. Ini ada studi kasusnya. Boleh komentar? Ini ada judul Serigala ISIS tertangkap di Bintan, ini contoh. Kemudian boleh dibaca. Serigala ISIS tertangkap di Bintan. Warga kampung Bugis digemparkan dengan penangkapan Y, 21 tahun, terduga jihadis muda, di rumah orang tuanya di Jalan Melati nomor 12 pada Selasa malam. Menurut tetangganya Budi, Y adalah pemuda pendiam. Saya tidak menyangka dia jadi monster seperti itu, ujarnya. Dan informasi yang bocor, tim Densus 88 sudah mengintai Y selama sebulan. Ayah Y adalah seorang nelayan tampak syok. Apa yang kemudian boleh dan tidak boleh, contohnya ini contoh studi kasus. Kira-kira mana yang boleh dan tidak boleh sebenarnya dituliskan? Apa yang muncul? Dapat mas tentang berita. Saya tidak menyangka dia jadi monster seperti itu. Bahkan bukan cuma dia monster itu, jadi terduga itu jelas ya, tapi dia tidak boleh sedetail itu. Bahkan menunjukkan alamat keluarganya itu nggak boleh, tidak ada kaitannya, dan itu melindungi keluarga. Dan dia masih terduga, belum tentu ketika ditangkap dia benar-benar sudah menjadi, kecuali sudah putus pengadilan ya, sudah dipidana boleh, tapi tidak boleh juga menyebutkan keluarga seperti itu. Nah, informasi monster kemudian detail Jalan Melati nomor 12 ini harus dilindungi ya, tidak boleh kemudian dipampang seperti itu. Boleh next setelah ini modelnya ya, ketika menulis berita diduga terlibat jaringan, baru diduga, dan itu harus muncul di judulnya seperti itu. Terduga jaringan teroris seorang pemuda di Tanjung Pinang diamankan seperti itu. Jadi hanya wilayah di sekitaran wilayah mana. Jadi kalau boleh detail alamat ini, nomor ini, bahkan RT RW-nya sampai nomornya seperti itu. Itu akan menimbulkan kebencian seperti itu. Padahal dia baru diduga. Ya. Kalau kayak tadi kan pagi ada informasi terkait dia mengundang, ya kan, ada tamu yang datang dari Bogor, kemudian undang makan dan semacamnya. Ketika
kamu itu balik ke Solo ternyata melakukan aksi. Tadi dia hanya mengundang itu tadi, mengundang apa dan semacamnya baru, dan dia termasuk yang terkena juga, gitu. Dan itu baru terduga seperti itu. Jadi tidak boleh memunculkan terduga pelaku yang kami amankan, makanya kita itu tadi. Dan dia pemuda berinisial Y saja, bukan seorang jihadis bla bla. Makanan atau kuliner, tapi gomong itu bisa berbentuk dari bentuk